Halo, halo, halo guys, balik lagi bersama Toys Lover Channel lagi. Di edisi kali ini gua akan coba untuk melakukan komparasi lagi guys. Komparasi diecast dengan skala yang sama, yaitu 1:12. Ini dari brand Kawasaki ya. Waduh, ini pasti seru. Kalau sebelumnya gue udah pernah review juga untuk komparasi model-model Kawasaki yang sebelumnya. Ini gue update lagi ya dengan ada beberapa pendatang baru ya guys, tentunya di diecast motor keluaran dari beberapa diecast ya, tentunya dengan brand Kawasaki. Detailnya seperti apa, teman-teman penasaran? Langsung aja check this out guys. Oke guys, jadi ini yang seperti gua info di awal, gua akan coba men-sharing ke rekan-rekan nih. Waduh, ini teman-teman bisa lihat, ini koleksi gua ya, Kawasaki. Dan ini bukan kedua, ada kelima motor tersebut. Ini skalanya sama, 1:12. Dan ini gue jejer yang terendah dari kiri ya guys, dari kiri. Begitu juga yang terendahnya cc nya dari kiri. Dan juga harganya guys, sesuai dengan harga motor yang realistiknya itu dari kiri ke kanan, yang kanan semakin mahal ya guys. Jadi seperti ini guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini dari berbagai macam diecast brand, yaitu diantaranya ada Aoshima, ada Automax, ada Welly ya. Dan ini yang mendominasi dia adalah Automax ya guys. Jadi tanpa berlama-lama gue akan coba untuk ambil satu persatu. Dan sebelum kita mulai guys, gue cuma mau info ke rekan-rekan bahwa untuk semua motor yang saat ini kita compare atau kita bandingkan ya, ini udah pernah gue bahas semua di masing-masing video gue dengan secara detail per masing-masing motor. Jadi teman-teman tinggal scroll ke bawah aja ya guys. Tanpa banyak berlama-lama, gue akan coba compare dari sisi yang sebelah kiri dulu. Ini Kawasaki Ninja yang cc-nya 250 cc. Dan ini ya begini ya guys, teman-teman bisa lihat bahwa udah banyak banget lalu lalang di jalanan ya. Ini juga udah gue pernah review juga di video gue sebelumnya. Ini adalah Kawasaki Ninja 250R ya, yang biasa. Dan ini yang model yang sekitar 2014an ya guys, model 2014an sampai 2018an ya mungkin ya, seperti ini. Dan ini yang special edition, liverynya seperti ini. Dan ini adalah keluaran dari Automax. Dan kalau di compare sama yang paint di brand yang berbeda, yang ini menurut gue hijaunya jelek ya guys. Hijaunya ini masih kayak beletak begitu guys. Jadi kayak ini kurang fresh. Dan ya seperti ini aja guys untuk colornya ya, seperti itu. Dan ini untuk Automax tersebut, ini adalah diecast yang reissue, jadi di reproduce ulang. Jadi sebelumnya udah sempat langka dan ternyata Automax di reproduce ulang, jadi seperti ini ya. Tapi untuk detailingnya juga masih sama, oke. Overall untuk detail dari si Ninja 250R ini sudah sangat baik. Dia ada untuk tank padnya ya, dan untuk tangki dia berbahan dari plastik guys. Jadi nggak seperti Aoshima atau mungkin ada Welly di situ. Ini yang biasanya berbahan metal atau besi, yang ini dia berbahan dari hard plastik atau biasa kita sebut solid plastik ya. Jadi bukan metal ya guys. Entah kenapa ya, gua rasa malah ratio-nya ini malah penurunan kualitas ya. Kalau gue bilang seharusnya metal aja ya, biar lebih keren ya guys. Jadi seperti ini. Dan bannya tentunya bisa dimainkan, diputar maksudnya, dan berbahan dari karet. Dan shocknya pun bisa dimainkan. Overall detailnya lumayan cukup oke. Dan steeringnya seperti itu ya, itu guys ya. Di depan, bagian depan seperti ini. Bohlamnya juga masih bohlam manual ya, belum yang LED. Jadi seperti itu bohlamnya, masih ada pakai lampu bohlam guys, masih konvensional ya guys ya. Di bawahnya ada radiator seperti itu. Detailingnya juga sangat-sangat oke kalau gue bilang ya. Ada 2 silindernya di situ, teman-teman bisa lihat detailnya cukup lumayan oke. Dan ini sudah official license product ya, seperti ini guys. Untuk yang si
Kawasaki Ninja 250R yang standar ya guys, seperti ini. Oke, berikutnya gue akan beralih ke motor sebelahnya ya. Kita akan beralih ke motor sebelahnya. Susah banget nih. Oke, dan ini adalah Kawasaki Ninja ZX25R ya guys. Ini yang brand terbaru dari si Aoshima. Dan overall konten-konten gue sebelumnya sering banget nih ngebahas dia nih ya. Jadi memang favorit banget. Harganya pun lumayan cukup mahal ya guys. Starting di angka 600 ribuan ke atas ya. Dengan detailnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Udah nggak main-main lagi, detailnya parah, keren abis ya. Ada underbelly-nya dan juga untuk delta box-nya sangat-sangat precise. Dan untuk build quality dari si engine-nya juga detailnya oke. Fairing-nya berbahan dari plastik ya, dengan livery sarang-sarang tawon seperti ini, khasnya Kawasaki Racing Team ya guys. Jadi seperti ini teman-teman. Dan untuk roda depan dan belakang tentunya bisa diputar, dan ini berbahan dari karet ya guys, seperti ini. Dan untuk tangki bensin dengan tail body dia berbahan dari besi ya, jadi memang sudah keras, sudah berbahan dari metal ya. Dan juga teman-teman bisa lihat dari sini overall dari depan juga dia ada untuk air scoop-nya, sangat-sangat detail, keren banget guys ya, sangat-sangat oke banget. Dan lampunya pun dari Mika dan sangat-sangat bening, teman-teman bisa lihat dari situ ya, detailnya oke banget. Dan ini keras ya, ini keras, tail body belakang juga keras, dan juga belakangnya sudah official license product juga ya. Dan juga ini bannya benar-benar bisa diputar, detailnya sangat-sangat oke, dengan disc brake belakang seperti ini ya. Dan juga untuk gearnya juga teman-teman bisa lihat detailnya sangat-sangat oke banget guys. Tuh ya, teman-teman bisa lihat sangat-sangat oke, sangat-sangat keren. Dan di ini ada untuk standar stand samping dari si motor tersebut guys ya, sangat-sangat baik, apalagi detailnya sangat-sangat keren ya dari si Aoshima ZX25R ini. Udah perfect lah guys ya. Dan ini ada untuk kokpitnya, dia ada untuk speedometer di situ, dan untuk steeringnya tentunya bisa digerakkan kanan kiri ya. Tapi memang belum ada steering damper ya. Steering damper di sini ini belum ada nih. Jadi kalau memang ada steering damper lebih keren lagi guys. Oke, kita lanjut lagi ke motor sebelahnya ya. Ini adalah ZX636. Ini masih gue plastikin, jadi sengaja guys nggak gue buka ya untuk spionnya. Jadi ini versi yang agak lama juga, 2014an, hampir sama modelnya seperti yang Ninja yang ini guys ya, lampu depannya, karena memang versi tahun yang sama ya, jadi hanya hampir mirip seperti itu ya untuk headlampnya atau lampu depan. Dan ini keluaran dari Automax dan yang versi pertama ya. Dan gue rasa untuk build quality-nya sangat-sangat baik dari Automax. Gue lebih prefer yang Automax yang keluaran dari ZX6R ini dibanding sama yang si 250R, karena dari sisi paintingnya teman-teman bisa lihat di sini warnanya udah keren banget ya. Dari build quality dan color paintingnya sangat-sangat rapi dibanding sama yang tadi Ninja yang 250R, kurang baik ya untuk build quality-nya, karena memang itu adalah reissuean ya. Dan ini ZX636 dengan roda belakang bisa diputar, dan ini sudah official license product tentunya ya, teman-teman bisa lihat. Dan roda depan juga bisa dimainkan, dan tentunya untuk shock breaker juga bisa dimainkan guys. Engine-nya sangat kokoh, detail dengan delta box-nya, perpaduan antara cover tangki dengan delta box sangat-sangat baik ya. Dan juga di sini ada untuk footstep depan juga sangat baik. Dan ini untuk exhaust-nya teman-teman bisa lihat detail sangat-sangat baik juga guys. Dia menuju pipe ke bawah menuju head cylinder yang engine mesin yang ada di sini guys. Keren banget. Jadi ini tampilan keseluruhan. Dan ini untuk
apa namanya, untuk swing armnya sangat-sangat kokoh ya guys. Ini bener-bener tebal banget dengan build quality yang sangat baik ya, sangat keren. Oke guys, dan ini untuk tangki berbahan dari metal. Untuk tail body belakang, karena ini versi yang lama ya, versi sebelumnya belum ratioan, dia berbahan dari plastik ya guys untuk tail bodinya guys. Oke, jadi seperti ini overall guys ya, dari ZX636 atau ZX6R yang biasa kita sebut guys. Ya, ini dari Automax, harganya 300 ribuan ke atas ya guys. Kita lanjut lagi ke sebelahnya ya guys. Wah, ini semakin tinggi cc-nya ya. Kalau tadi yang ZX636 dia cc-nya 600 cc, yang ini sudah 1000 cc guys. Ya, jadi ini keluaran dari Welly ya. Welly sendiri yang baru ngeluarin yang Kawasaki dengan kualitas produk yang sangat baik. Teman-teman bisa lihat dari sini detailnya sangat-sangat oke, dan ini udah sering gue bahas juga di konten-konten gue sebelumnya ya. Overall seperti ini, dan ini tentunya shocknya bisa dimainkan ya, bisa digerakkan, dan ada untuk stand samping. Dan perlu diketahui teman-teman, kalau teman-teman membeli produk dari Welly yang Ninja JTX 10R ini sudah dapat yang namanya pedok seperti ini. Jadi bisa ditempelkan seperti ini nih. Ya. Kalau yang produk dari Automax ya, dari Automax dia nggak dapat untuk yang namanya pedok seperti ini, karena memang untuk tempat kedudukannya juga berbeda ya guys. Oke, jadi seperti ini detailnya, dan ini untuk tangki dia sudah berbahan dari besi ya, sudah berbahan dari besi dengan ada tank padnya di situ, dan di belakang juga ada tail body belakang, dia berbahan dari besi guys. Dan juga untuk kokpitnya teman-teman bisa lihat dengan steeringnya bisa digerakkan kanan dan kiri ya, detailnya sangat oke. Teman-teman bisa lihat. Harga sekitar sama 300 ribuan ke atas ya guys. Jadi teman-teman tinggal compare, ambil harga yang lebih murah aja di online guys. Seperti ini ya. Lanjut beralih guys. Ya, ini Kawasaki Ninja H2. Waduh. Nah, ini teman-teman motor yang mahalnya sebenarnya ada lagi di atas yang H2R, tapi ini yang versi legal street bike-nya ya, yang dijual oleh pihak Kawasaki. Jadi ini udah monsternya dari si Kawasaki tersebut, karena dia di situ juga udah single seater ya. Dan ini ada turbo charge-nya guys ya. Ini keluaran dari Aoshima kebetulan ya guys. Ini keluaran dari Aoshima. Sebenarnya Automax juga mengeluarkan dengan model yang sama dengan kualitas yang hampir-hampir mirip seperti ini. Cuma yang kali ini gue dapet ini adalah brand dari Aoshima guys ya. Dan ini untuk rodanya sudah bisa digerakkan ya, diputar seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat untuk shocknya pun bisa dimainkan dengan detail seperti ini, sangat-sangat oke ya, keren banget guys. Dan dengan engine detail juga seperti itu teman-teman bisa lihat ya. Wih, sangat-sangat keren, sangat-sangat mantep banget guys. Untuk tangki dia sama ya, berbahan dari metal dengan keker banget guys ya. Untuk shape bentuk dari si tangkinya sangat-sangat keker banget. Dan untuk tail body belakang juga dia sudah berbahan dari metal juga, jadi keras ya guys. Jadi benar-benar keras banget, ini kokoh banget guys. Jadi antara si tangki menuju tail body belakang ini sangat-sangat kokoh banget guys ya. Untuk jok dia berbahan dari plastik seperti ini, di cover dengan warna hitam ya. Jadi totalnya seperti ini keseluruhannya guys. Lampu head belakang seperti ini. Yang originalnya dia ada tail body belakang ya, ada fender, maksudnya ada fender belakang atau spakbor belakang, tapi ini gue lepas guys. Jadi kelihatan memang lebih sporty ya. Gimana guys. Jadi itulah tadi ya komparasi tipis-tipis dari gua ya, dari segi Kawasaki Ninja yang terendah cc-nya sampai yang tertinggi, dan harganya pun yang dari terendah sampai yang tertinggi ya guys. Jadi mudah-mudahan komparasi ini bisa menjadikan referensi teman-teman ya. Jadi
kelima motor tersebut ada beberapa yang masih di online, ada beberapa yang memang udah agak sedikit sulit didapat ya. Ya tinggal teman-teman cek-cek lagi aja, dicek di online ya guys. Oke, gua rasa cukup video dari gua. See you on the next video. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.